Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kutempuh seluruh jalan yang berbatu, dalam hujan, saat air membasahi wajah, dalam panas, ketika keringat menahan di selak kulit. Setiap jalan berbatu itu telah kutaklukkan. Setiap jalan yang berkelok itu telah kuselesaikan. Di gunung dengan belantara hutan, di laut menebas gelombang ombak, di gurun membelah padang gersang. Namun sampai kini, meski toa 80 desibel, sajadah diukir kaligrafi cahaya, parfum nabawi lembut di hidung, para kori tadi mentaati lanturan Quran. Namun hatiku, mataku, telingaku menemukan keindahan kebenaran yang lain, padahal jaraknya tidak jauh dari mataku, padahal mataku menjangkau pintu dan jendela. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, tunjukkan pada kami jalan yang paling rumit aku tempuh, yaitu jalan menuju masjid. Sulit benar jalan itu kutemukan berbagai definisi kebaikan, keindahan, dan cinta. Jejaknya dicatat dalam berbagai sejarah kemanusiaan, sejak ari-ari ditanam anjuang sampai seluruh jiwa raga menjadi alat berjuang. Ya Allah, kini aku seperti imam penuh kebimbangan, sebab makmumku berjuta kemiskinan. Wuduku, ya Allah, di sungai limbah tak ada tempat untuk ikan. Wajahku basah di sajadah, mencium padi yang murung. Salatku sawah meradang, seluruh rakaatku tangisan, berloncatan di tiap takbir. Ya Allah, aku memohon padamu, jika subuh bersihlah sungai di takbiratul ihram, jika zuhur matahari memeluk sawah di al-fatihah, jika asar suburlah padi di tiap rukuku, jika maghrib panen raya di iftidal, jika isya sejahteralah para petani di sujud. Berkatilah kami Allah dalam keberanian Ibrahim, kecerdasan Sulaiman, kesabaran Ayub, cinta kasih Isa, ketakwaan Muhammad. Telah kujalani perjalanan bertahun-tahun, namun rumit benar hatiku untuk diam di sholat 5 menit atau berdoa di 10 menit. Betapa perjalanan ini teramat sunyi, ya Allah. Sholat 5 menitmu itu yang menjawab 5 tahun. Berdoa 10 menitmu itu, ya Allah, dia menjawab 10 tahun. Perjalanan sunyi itu adalah berbagi kebersamaan dalam kemanusiaan, menebar di bumi dan dicatat di langit. Hanya Kau, doa dan aku. Bismillah, bismillah, ya Allah, berkatilah kami semua, makmurkanlah hati kami dengan berkat cinta yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Kalaulah tidak karena cinta, tentunya sangat berat rasanya. Kalau dulu yang pertama saya diundang Kang Dedi, saya berangkat dari Jakarta. Saya hari ini harus berangkat dari Yogyakarta. Kemarin saya membersamai sahabat kecil Gus Miftah,
Saya tidak pernah menyebut anak yatim Kang Deddy, tapi sahabat kecil. Diksi yang saya pakai supaya mentalitas anak-anak itu terjaga. Sahabat kecil. Saya kemarin mengumpulkan 1.500 sahabat kecil. Terus saya lanjutkan dengan wayangan santri pakai wayang golek. Dan saya ada kesamaan dengan Kang Deddy, sama-sama pecinta budaya. Buktinya di pintu terlihat lukisan wayang. Walaupun gara-gara saya wayang dibully 2 bulan yang lalu. Bagaimana nama Gus Miftah trending di Twitter 2 hari 2 malam gara-gara wayang. Saya dihujat lebih dari 27.000 komentar. Sakit hatikah? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Maka betul-betul malam hari ini saya niatkan karena cinta. Dan kalau cinta, subhanallah, yang tadi sore hujan lebat bisa berhenti walaupun tidak ngundang pawang hujan, tidak ngundang Rara di Mandalika. Karena tentunya ini kekuatan cinta dari kita disambut oleh cintanya Allah. Maka hujan sederas apapun berhenti karena melihat kekuatan cinta. Maka saya sampaikan, bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa satu diksi yang dikenal oleh semua agama. Puasa itu tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam, bahkan dilaksanakan oleh umat-umat yang lain. Maka bahasa Al-Quran Al-Baqarah 183 sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Saya akan melihat puasa ini dari kacamata al-imsak. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, puasa itu dalam bahasa Arabnya disebut as-saum, atau dalam bahasa lain Al-Baqarah 183 asyam. As-saum atau asyam maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Kalau kata orang Jawa ngeker, menahan. Kalau bahasa Sundanya Kang Deddy, menahan, nahan juga. Saya kurang bisa bahasa Sunda. Kemarin saya bilang sama Kang Deddy, gimana Kang supaya caranya saya bisa bahasa Sunda? Oh gampang Gus, ini kalah dengan orang Sunda. Bapak Ibu pasti kalau di Indonesia familiar dengan bahasa al-imsak. 10 menit menjelang adzan subuh biasanya kita mendengar dari seantero masjid di Indonesia. Saya sepakat dari dengan pembaca puisi. Yang seharusnya harus diturunkan itu bukan suara toa, tapi harga minyak goreng. Kalau saya sebenarnya bukan masalah langkah jodohnya, tapi saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Dan tergulung rasa, kenapa sekarang rek mulai ulang kabaran. Rakit anjing diburuan, mulut tulang bandesaan, daging di bawah kujangnya, mepet deh ku topengnya. Lebur enak bagi
Sancangkulah gak hilang tinggalkan alam tak seorang lembur rendah padi nengang isukan isukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Saya mohon maaf karena yang malam hari ini di sini bukan hanya orang Sunda. Ada yang dari Bangka, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta. Maka mungkin mohon maaf Kanjeng Prabu, saya bicara dalam bahasa Indonesia agar semua mengerti dan memahami. Setiap pertemuan bukan rangkaian kata-kata tanpa makna, tapi setiap pertemuan adalah kekuatan untuk melakukan perubahan hidup. Kenapa air mata saya tidak pernah berhenti? Karena saya merasa kalau yang dilakukan oleh saya dalam setiap hari itu punya manfaat. Kalau apa yang diletakkan ketika dulu memimpin sampai sekarang menjadi anggota DPR biasa, itu ada yang bisa dilihat. Kalau ucapan saya, tindakan saya menimbulkan ribuan like dan jutaan penonton, apa yang membuat saya menangis? Ternyata yang setiap hari dilihat itu terlahir dari seorang ibu yang tidak bisa baca dan tulis. Terlahir dari seorang ibu yang tidak bisa ngaji Quran. Terlahir dari seorang ibu yang tidak pernah tampil ke ruang tamu di rumah, yang hanya duduk di dapur memperhatikan perut anak-anaknya, memperhatikan baju anak-anaknya, mengorbankan giwang di kiri dan giwang di kanan, mengorbankan seluruh jiwa raganya, yang dalam setiap waktu tidak pernah menemukan baju baru, yang dalam setiap makna tidak pernah ada sesuatu yang ada dalam dirinya kecuali keikhlasan. Untuk anak-anak. Dari situlah saya belajar bahwa kekuatan seorang ibu bukan pada pikiran, tapi kekuatan seorang ibu pada rasa, pada cinta. Maka ketika Anda hari kelahirannya jatuh, maka yang pertama harus Anda temui adalah kuburan ibu dan kuburan bapak, bukan yang lain. Karena engkau terlahir dari rahim ibu dan engkau terlahir dari bapak.
bukan dari siapa. Gak usah cari kuburan jauh-jauh, temuilah dia, berkatalah apa yang engkau inginkan, dia akan selalu mendengar. Karena seorang ibu punya cinta, karena seorang ibu punya rasa, maka doanya dekat dengan Hyang Maha Kuasa. Saya tadi mendengarkan puisinya Kang Iman. Saya dengarkan secara seksama sambil berurai air mata. Doa-doa kita pada Allah selalu doanya adalah berilah kemudahan, berilah kemudahan, berilah kemudahan. Saya malah terbalik, bahwa manusia itu akan tumbuh menjadi sempurna. Manusia akan tumbuh menjadi bermakna kalau dia mendapat kesulitan. Manusia akan mensyukuri terhadap apa yang didapatnya kalau dia mengalami kesulitan. Maka kita ini menjadi manusia yang sempurna dengan kesulitan. Tak ada keberhasilan dengan kemudahan. Keberhasilan itu adalah orang-orang yang bisa melewati kesulitan dan kesulitan. Nah, ini cerita ya bising apal orang Purwakarta hijrah. Akhirnya kulantaran ngahuleng di imah punten ieu teteh Cimaung air di cana ka Purwakarta karunya cenah dedi teh bagu cicing di ditu kumaha si teteh ngontrak imah di tukangan toko oli makmur, imah nangis dengdek boga kasur dengan hiji-hiji aing cicing di imah hareup di luhur teh ngebul unggal poe janela nangis muka ayah ngagoler di mana ayah ngagoler di kamar hareup teu make kasur di amparan make samping soek teu di bantalan acan sataun tapi jadi sangsara henteu kulantaran ngagoler di nu samping soek sataun nunggal peuting sare teu tibra kulantaran sasrebet tengah peuting hudang sare teu tibra tengah peuting hudang sok ngahiji ke masjid At-Taqwa tadi Sinang Kasih sok kadinya jam 3 urang geus di masjid jam 12 di jam 12 aya salila sataun tepi ka isuk tara sare cicing hanapeun tangkal na kursi butut bari kieu Gusti aing rek kumaha ieu jadi lamun sare di kasur ngeunah wae dak irhaing terus kayak asup HMI cerita mulai bisa asup HMI sekolah di STH Purwanto paling ngecek ka aing naon sababna sekolah bapak mah teu kaina eueuh sakolana pan STH na ge bubar kulir ngadirikeun HMI ngawangun Purwakarta geus urang liwatan kabeh ngagoler di Sukarata teu make kasur di wae 2 poe manggih kasur di Usman Singawinata aya dongeng aya dongeng di Usman aya mah ti kapungkur tara mentingkeun sorangan ieu ojat aya sadayana pami di Usman teh di hareupeun teh aya tukang Indomie urang Kuningan inget we hari itu kulantaran teu boga duit sok boga alesan ngadahar Indomie terus piringna dibawa ka imah sekretariat HMI isukna datang deui tah kan bisa mayar bawa deui piringna tentu da teri tagih isukna datang deui piring geus 7 berarti aing geus 7 kali nganyuk ungah sore geus ka 8 era kulantaran karena hari ke-8 saya malu cerita di sini saya akhirnya tidak makan selama 3 hari 3 malam saya hanya minum air keran
Ketika ditanya oleh teman-teman, saya selalu menjawab, saya sudah mati. Padahal saya tidak makan 3 hari 3 malam dan saya hanya minum air keran. Saya kenapa cerita ini? Jangan berpikir apa yang diraih itu mudah. Semuanya berproses. Semuanya penuh dengan air mata. Hey,